Kata orang pensiun setelah bekerja aktif gitu, terutama PNS itu usia berapa, Pak? Bergantung kepada jenis pekerjaan. Oke. Untuk yang profesi seperti guru kan pensiun 60 tahun ya? Kemudian untuk dosen 65. Dosen 65. Dan untuk pejabat struktural, PNS PNS pejabat struktural itu pensiun 60. Tapi untuk yang eselon 3 dan Selamat siang di Blockers, dimanapun Anda berada, kita masih dalam obrolan santai. Nah, kali ini kita ngobrol tentang MPP, karena semakin banyak orang pensiun, masa persiapan pensiun. Pensiunnya mungkin pensiun dini atau memang pensiun waktunya pensiun, atau juga pensiun karena pandemi. Jadi kadang-kadang pensiun itu juga menjadi satu hal yang perlu dipikirkan juga, karena banyak menurut data yang saya dapatkan ini banyak justru masa pensiun itu kesehatan jadi semakin menurun, ada stres yang berlebihan. Kali ini saya mau sharing ini tentang masalah pensiun dengan pensiunan, dengan orang pensiunan atau orang pensiunan. Di studio sudah hadir, saya sebetulnya kalau mau mengenalkan ya agak susah ini, semua orang sudah kenal. Beliau ini Pak Edi Heri Suasana, dulu pernah menjadi PNS jadi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Nah, sekarang beliau sudah memasuki masa pensiun. Terus kita tuh pengen tahu, Bapak tuh kalau sudah pensiun itu ngapain? Nanti kita akan tanya Pak Edi Heri Suasana. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, siap, Pak. Ini Pak, kami tuh mau nanya, kalau rata-rata orang pensiun setelah bekerja aktif gitu, terutama PNS itu usia berapa, Pak? Bergantung kepada jenis pekerjaan. Untuk yang profesi seperti guru kan pensiun 60 tahun ya? Kemudian untuk dosen 65. Dosen 65. Dan untuk pejabat struktural, PNS pejabat struktural itu pensiun 60. Tapi untuk yang eselon 3 dan seterusnya itu 58 tahun. Yeah. Jadi rata-rata kalau kita rata-rata 60 tahun ya, Pak. Nah, 60 tahun gitu, Pak. Saya tuh pengen Bapak cerita gitu loh. Begitu Bapak dipensiunkan, bukan dipensiunkan, memasuki masa pensiun, yang pertama dipikirkan itu apa, Pak? Pada saat Bapak udah berapa tahun sih Pak pensiun? Saya mulai pensiun terhitung 1 Juli 2021. Wah, baru tahun kemarin ya, 1 Juli 2021. Sudah 7 bulan saya pensiun. 7 bulan? 7 bulan. Mitoni. Pak, begitu Bapak pensiun, itu terus kan biasanya sibuk tuh Pak. Saya tahu sendiri kalau Bapak sibuk. Wah, itu. Terus begitu pensiun, terus apa gitu Pak? Yang terjadi itu apa gitu? Memang kalau kita mau pensiun tidak siap-siap dulu, siap-siap pensiun, itu kan kaget. Kaget, saya aku pulpen nentai ini. Kaget Pak. Gimana lagi ya kan? Kalau nggak siap, tapi justru disitulah ketika saya menjadi PNS, saya melihat banyak orang yang terkaget-kaget, yang kemudian masih muncul yang namanya power syndrome. Oh, gitu ya? Post power syndrome ya? Power syndrome. Nah itu saya usahakan untuk tidak seperti itu. Di tahun 2008, saya lupa bulan apa, saya pernah secara lisan matur pimpinan saya untuk mau pensiun dini. Padahal jatah pensiunnya 2021 ya Pak? Waktu itu pensiun masih usia 56. Oh gitu ya. Sehingga ketika usia 47 masih sekitar 9 tahun lagi saya mau pensiun dini, karena sudah memenuhi syarat untuk pensiun dini. Oke. Tapi oleh pimpinan
Pak, mengajukan rata proses. Pak Wali Kota itu ini Nggak tahu itu 2008 ya. 1 Januari 2009 saya jadi kepala Taman Bintang. Artinya sebenarnya saya menyiapkan diri untuk mau pensiun cukup lama. Nah, maka ketika kemudian saya menjadi kepala dinas pendidikan, kepala dinas pemuda olahraga, kemudian menjadi asisten sekda, itu sebenarnya sudah mindset untuk persiapan pensiun itu sudah saya siapkan. Oh gitu. Selama ini kan saya punya kesengajaan menyibukkan diri di rumah. Kesibukan yang saya buat itu apa? Saya usahakan untuk mengisi waktu-waktu saya berkebun di tempat yang sempit. Berkebun di tempat yang sempit. Ya. Itu hobi atau cita-cita atau ambisi yang tidak tersampaikan baru terrealisasi setelah pensiun? Apa sebenarnya? Sebenarnya sejak dulu saya suka juga berkebun. Oke. Ketika saya tinggal di sebuah perumahan ya, tetapi ini areanya tidak begitu luas. Saya usahakan mengelola tanah yang agak luas itu untuk berkebun. Yang kedua, selama saya menjadi kepala taman kita, kepala taman pendidikan, saya kan sebenarnya tetap memelihara yang namanya kreativitas saya. Oh, ini penting memelihara. Mas Dewi, sejak kecil saya hobi melukis, Mas. Weh, ini kreativitas. Hobi ya Pak ya? Ya, hobi melukis. Sehingga ada beberapa lukisan yang kemudian saya pada layak kita pasang di rumah gitu. Oke. Ya, saya kirim ke Mas Dewi ya. Oh iya, kemarin kabarnya itu Pak. Lumayan nih, pironan nih. Satu, yang kedua saya hobi main musik. Oh, maksud. Nah, selama saya menjadi kepala taman bintang, kepala dinas pendidikan, hobi itu tetap saya pelihara. Maksudnya tetap melukis walaupun. Iya. Oh, maksudnya waktunya masih bisa. Saya kalau melukis itu kan butuh waktu dengan kesibukan saya, bisa jadi butuh waktu 1 minggu, 1 lukisan. Oh gitu. Ya, tidak lalu saya habiskan. Bisa jadi juga baru 3 hari terus moodnya hilang. Nanti sebulan kemudian baru muncul lagi lanjutkan lagi gitu. Sehingga itu ada lukisan-lukisan saya buat ketika saya jadi kepala dinas pendidikan, saya buat ketika saya menjadi kepala taman bintang. Ada. Ya. Di samping melukis saya juga suka, tadi saya mengatur suka musik. Nah, kegemaran musik saya itu tidak sekedar bermain musik, tapi juga mencinta lagu. Hobi mesah. Di tahun 79 masih sekolah saya, tahun 80 itu saya juga buat lagu. Memang tahun 80 kan saya kuliah sambil jadi guru SD, sambil jadi pembina pramuka, sambil menjadi pembina seni suara murid-murid, kayak gitu. Nah, dulu kan di tahun-tahun itu kan belum ada TV swasta ya, TVRI sampai RRI. Nah, untuk anak-anak yang saya bina seni suara, dan saya bawa siaran di RRI itu manapun sekolahnya, pasti saya sisipin lagu ciptaan saya. Iya. Tahun itu 80, 81, 82 ya. Termasuk juga ketika kemudian ada murid saya yang saya lihat kok bakat sekali ya. Nah, saya bawa dia ke TVRI Jogja. Juga kemarin juga ada acara kunjung mekar, saya bawa ke sana. Padahal masih anak SD, tapi dia memang bakat. Saya sisipin lagu saya. Nah, sehingga tahun-tahun itu tahun-tahun di mana saya bisa berkreasi cukup intens. Nah, ketika kemudian saya menjadi guru di SMP, SMA teladan gitu, sampai kemudian di kepala sekolah dan seterusnya, hobi-hobi ini saya pelihara. Hanya memang mencintanya berubah. Dan di tahun 92 sampai 95 fokus penciptaan saya itu nulis buku, Mas. Tahun? Antara 92 sampai 92. Oh, 92. Itu nulis buku. Sehingga di tahun-tahun itu di samping buku pelajaran saya juga tulis buku cerita. Ada buku cerita yang diterbitkan oleh Mali Pustaka, diterbitkan oleh
Kota Kembang diterbitkan oleh Penerbit Angkasa, diterbitkan oleh Hafamira, diterbitkan oleh Surabaya Power. Pada zaman itu memang luar biasa penerbitan. Iya. Nah, sehingga sampai sekarang pun kalau di internet browsing Edi Eri Swasana, lalu Putri Dandang Sawah masih muncul lagi. Oh. Kemudian Gogo Bulldog Sirkus yang cerdik Edi Eri Swasana muncul situ. Itu karena buku-buku itu yang masih silakan. Nah, kemudian di tahun 95 sampai 2000 fokusnya bukan di buku cerita tapi buku pelajaran. Oh. Saya belajar bahasa Indonesia. Nah, ini saya pakai untuk memotivasi murid-murid saya juga. Nah, ternyata kreativitas saya itu kan sebenarnya tidak hanya satu bidang. Gitu. Yang penting dari esensi dari kreativitas itu yang kemudian saya terapkan ketika saya menjadi kepala taman pintar. Oh. Jadi kepala taman pintar ini, kreativitas ini saya kembangkan dalam bentuk lain. Bagaimana mewujudkan taman pintar itu yang kemudian bisa memanggil sejuta pengunjung. Gitu. Terus jadi masterpiece itu, ikon. Gitu. Ikon Kota Jogja. Saya menjadi kepala dinas pendidikan. Kreativitas saya kembangkan juga. Bagaimana kemudian saya harus memanage dinas pendidikan sehingga pendidikan bisa lebih maju lagi. Sudah maju menjadi lebih maju lagi. Nah, ketika mau persiapan pensiun ini, saya sudah siap-siap. Saya mau lanjut ke kebun, melanjutkan hobi saya, berkebun, kemudian menyiapkan diri untuk membuat lagu-lagu lagi. Genrenya beda ya? Genrenya beda. Okay. Ketika saya jadi pembina di SD dulu, ciptaan saya kan lagu-lagu SD. Kemarau panjang telah berakhir, hentikan segala duka. Nah, itu anak SD ya. Dan Indonesia. Cereng. Orang dulu harus jadi cover ini. Nah, kemudian di pensiun beda lagi ya. Menyiapkan lagu di mana kehidupan seorang yang pensiunan sudah melewati masa-masa lalu. Menua bersama. Saya Saya udah cental itu menua bersama. Apa telah kulangkahi bersama. Nah, kemudian muncul lagu berikutnya, Nuansa Kasih. Nuansa Kasih itu sebenarnya berangkat dari bagaimana ketika saya dulu membina pramuka, saya dekat dengan alam. Bagaimana saya mengagumi alam itu. Sebelum saya jelaskan lirik yang saya buat lirik tentang alam ini. Rasa bahwa nggak menarik nih, harus diikat oleh satu yang disukai anak-anak. Apa itu? Cinta kasih. Nah, makanya kemudian saya ikat itu dengan nuansa kasih. Sebenarnya saya ceritakan di situ kan sebenarnya bagaimana langit biru membuka hari, keindahan alam itu. Keindahan alam kan gitu, Mas. Saya udah dengerin kok. Nah, ini saya udah nyiapkan lagu lagi, tapi seadanya lebih mudah lagi. Ketika kemudian kasih ya, di masa kasih itu kemudian berpulang. Jadi seperti flashback berpulang. Ya, Pak Edi, pertanyaan saya itu adalah bahwa gini, dari kesibukan Bapak sebagai birokrat ini pada satu birokrat kan luar biasa nih. Jadi kepala itu kan sibuk dengan sekian banyak hobinya itu. Pernah nggak dihadapkan pada satu pilihan? Aku tak pensiun baik, gue iki, maksudnya meneruskan hobinya gitu loh, macam-macam ini, tentu ada melukis, ada jadi kayak nggak bisa sanggar ini suasana dengan melakukan kegiatan pelayanan masyarakat gitu. Nah, pernah nggak Pak ada pikiran gitu? Pernah terpikir seperti itu juga. Oh iya, terus? Tapi juga saya dengan kreativitas juga saya harus mengembangkan kreativitas di mana di situ objek kreativitasnya adalah di pengabdian. Ketika saya harus mengabdi di bidang pendidikan, itulah yang jadi objek kreativitas saya. Ketika saya di Serai Pak Wali jadi kepala dinas Pora, pas menjadi dinas pendidikan olahraga, pemuda dan olahraga, waktu itu ada tugas menyelenggarakan Porda. Nah, kreativitas saya di situ saya terapkan gitu. Jadi ketika kemudian saya menjadi asisten sekda bidang umum, organisasi itu umum, di
Itulah kreativitas saya kembangkan. Gimana saya bisa mengkondisikan, karena di asisten bidang administrasi umum itu kan punya think tanknya. Jadi semua perencanaan ada di situ. Perencanaan programnya, personalianya, uangnya, sarprasnya, mengkomunikasinya. Maka di situ ada Baperda perencanaan, kemudian ada BP, KAD keuangan negaranya, kemudian di KPSDM, BKD orangnya, gitu kan. Kemudian Kominfo bagaimana menginformasikan, kemudian ke Setwan bagaimana mengkomunikasikan dengan legislatif dan sebagainya kan. Itu titiknya ada di situ. Nah, kreativitas itu bukan sekali. Nah, maka kemudian lagu itu kan punya irama. Lukisan itu punya warna, punya arti. Nah, itu kemudian tertuang di dalam tugas-tugas kebijakan. Marilah kita melangkah bersama di bawah langit yang biru menuju peraturan daerah. Wah, saya membayangkan luar biasa. Kalau begitu itu ada kata-kata wah seniman yang jadi birokrat. Kalau begitu bisa simpulkan nggak nih, seniman birokrat atau birokrat seniman pada saat itu? Masuk. Ya sudah segitu pasti. Kebijakan ketika memang didasarkan oleh nurani. Nah ini kata kunci ya. Kemudian kreativitas. Itu kebijakan itu akan bisa mudah diterima orang lain. Jadi mudah diterima oleh masyarakat. Karena rasa ya Pak ya. Iya. Dan saya punya wali kota Pak Heri Widianto dan Pak Haryadi Suyuti. Itu dua wali kota ini juga mereka dengan nurani juga. Halo Pak Heri. Halo Pak Heri. Sehingga ini bisa lah saya bekerja menerjemahkan kebijakan-kebijakan beliau dalam begitu ya. Betul. Berarti memang diperlukan birokrat yang memiliki sense of art itu kelihatannya. Iya, Yogyakarta membutuhkan birokrat yang istilah seni memimpin. Nah, kita rawat itu selama kita belum yang nanti akhirnya pada saat pensiun itu menjadi bagian penting dalam kita menjalani hidup. Betul. Saya informasikan, silahkan nonton loh, di YouTube tuh ada nyanyiannya Pak Heri. Saya sudah nonton itu semua. Jadi silahkan buka di YouTube itu, kalau nggak salah Menua Bersama. Saya lebih senang nonton Menua Bersama. Podo tuone ya. Juga Pak Heri ini menulis buku dan berbagai halnya. Jadi artinya kreativitas itu menjadi bagian penting dalam persiapan masa depan. Masa depan itu setelah kita keluar atau berhenti dari birokrat yang melayani publik. Jadi Pak Heri ini ikut mengawal dua wali kota legendaris Pak Heri Widianto kemudian dan Pak Haryadi Suyuti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saran beliau ketika beliau mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah kota. Beliau menyertakan nuraninya sebagai bagian aplikasi dari kebijakan kota sehingga kebijakan itu menjadi lebih bisa diterima oleh masyarakat melalui bentuk komunikasinya. Luar biasa, nggak terasa nih, nggak terasa. Baik, terima kasih untuk obrolan santai kita pada sore hari ini. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Salam T-Bloggers.